Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, Kota Baru bangkit, Kota Baru berprestasi. Bersama kami, peserta Letser CPNS Kabupaten Kota Baru, Angkatan 9, Kelompok 2, yaitu terdiri dari saya sendiri, Heldani Oktavianti AMK, dan Siti Nurbayah MDkep, Raudatul Jannah Aryania MDkep, Yeni Rifat Hayatia AMD PAM, dan Reja Herdian Fadilah AMDkep. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mind map mengenai implementasi Wall of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal di wilayah Kabupaten Kota Baru. Selamat menyaksikan. Dimulai dari definisi Wall of Government. Wall of Government adalah pendekatan fungsi dalam lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Adapun jenis-jenis pelayanan publik yang dimaksud. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti pelayanan pembuatan SIM, KTP, sertifikat tanah, serta status usaha. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu jasa pelayanan yang menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh publik, seperti pelayanan jalan raya, listrik, dan air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contoh, pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau pengurusan izin berlayar oleh kantor syah bandar. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Contohnya, pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, PT Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Terkadang juga sudah dilengkapi dengan bank daerah. 3. Pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah lainnya. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan whole of government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas. Contohnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau yang disingkat DPM PTSP. Perbedaan pelayanan satu pintu dengan pelayanan satu atap adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. DPM TPSP memiliki kewenangan perizinan meliputi 26 bidang seperti lingkungan hidup, perumahan, kesehatan, penanaman modal, dan lain-lain yang apabila jika tidak dilakukan satu pintu akan memperumit masyarakat yang mengurus perizinan tersebut. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu, perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Contoh, pengurusan paspor oleh kantor imigrasi, dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat elektronik atau online. Contohnya,
e-Samsat, e-Paspor, e-Kinerja, dan JKN Mobile. Adapun beberapa manfaat yang dapat dicapai dari penerapan Whole of Government atau WOG diantaranya adalah meningkatkan dan membangun akuntabilitas, efisien, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akumulasi, dan koherensi kebijakan, yaitu kesamaan atau keselarasan dalam memandang suatu kebijakan. Manfaat lainnya adalah menurunkan atau mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan terpadu. Beberapa implementasi WOG yang ada di Kabupaten Kota Baru yaitu yang pertama, DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu instansi yang dibentuk dalam upaya deregulasi dan debirokratisasi perizinan penanaman modal. Yang kedua ada Disdukcapil, merupakan suatu instansi terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Lalu yang ketiga ada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru, merupakan suatu instansi pelayanan kesehatan yang sudah bisa menerapkan pendaftaran secara online melalui website rumah sakit. Yang keempat ada e-Samsat, merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengkomodisir atau mengkoordinir pelayanan perpajakan khususnya warga Kota Baru. Yang terakhir ada SIMPEK atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen, dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Terima kasih.